masyarakat dan lebih luasnya yang ada di kehidupan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, kadangkala mahasiswa itu pengennya berprestasi ya, pengennya berprestasi, pengen lomba ke sana kemari, pengen banyak juara, akan tetapi masih enggan untuk memulai, terutama dalam menulis karya tulis ilmiah. Sering saya menemukan mahasiswa di prodi saya, itu ketika dapat tugas menulis karya ilmiah ataupun menulis artikel ilmiah dari dosen itu sambat, dalam artian banyak mengeluh. Karena memang tidak terbiasa untuk menulis KTI. Oleh sebab itu, kita itu sebagai mahasiswa harus membiasakan itu. Karena seperti yang dikatakan oleh Mas Ketua Fordika tadi ya, bahwa output dari kita studi di S1 itu adalah skripsi, yaitu karya tulis ilmiah. Nah, sebelum kita membuat istilahnya masterpiece dari karya tulis ilmiah kita di S1 itu kan skripsi ya. Sebelumnya kita harus memulai untuk berlatih. Berlatih dengan cara apa? Banyak mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Gitu. Nah, ini beberapa alasan kenapa mahasiswa saat ini itu enggan untuk menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu mager ya, terlalu bertahan di zona nyaman. Apalagi kalau kuliah online nih ya, biasanya udah bangunnya kesiangan, terus buka TikTok, Instagram. Nah, semakin kayak gitu terus ya. Nah, itu membuat kita menjadi mager. Nah, itu kita harus lawan kemageran kita itu. Harus bisa keluar dari zona nyaman. Yang kedua, saya sering tanya kepada para mahasiswa baru, kamu pengen nggak berprestasi? Iya mas, seringkali dijawab seperti itu. Tapi mereka tanya, mas lah kalau KTI itu mulainya dari mana? Saya itu pengen mencoba tapi takut gagal, seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang penulis yang hebat itu tentunya harus memulai dengan berani untuk mencoba, jangan takut gagal. Ya memang sih awal-awal itu memang kita ragu ya toh. Terus kemudian enggan untuk mencoba, tetapi cobalah sekali saja. Kalau misalnya kamu sudah mantap di karya tulis ilmiah, maka lanjutkan. Coba lagi, coba lagi. Misalnya nggak juara, it's okay, nggak apa-apa. Perlu diketahui teman-teman, saya itu udah pernah menulis karya tulis ilmiah itu kalau tidak salah sudah 20 sejak tahun 2018 saya sebagai maba. Nah, dari 20 karya ilmiah yang saya tulis itu yang sampai pada tahap finalis itu hanya 10, setengahnya teman-teman. Terus kemudian yang dapat juara itu hanya 8 itu. Jadi masih banyak apa ya kesempatan kalau kita itu gagal. Boleh jadi satu keberhasilan kita, satu kejuaraan kita itu disumbang oleh beberapa kali kegagalan. Itu yang prinsip yang saya tanamkan dalam diri saya. Kemudian yang ketiga, alasan mahasiswa enggan menulis KTI adalah belum adanya partner yang cocok. Jadi biasanya kesulitan untuk mencari partner yang cocok itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian bingung mencari ide dan bingung mulai dari mana. Oleh karena itu, partner ide dan juga sistematika karya tulis ilmiah ini perlu diperhatikan sehingga nantinya kita bisa menulis karya ilmiah dengan baik dan bisa menjadi juara. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah keluar dari zona nyaman. Nah, biasanya teman-teman waktu pembelajaran daring itu masih berada di zona ini. Banyak scroll TikTok, banyak WA-an, ya, banyak Instagraman. Nah, ini harus mulai untuk kita perlebar zona kita, menuju ke zona fear. Nah, walaupun di zona fear ini kita banyak mengalami ketakutan akan kegagalan, kemudian takut akan opini orang lain, takut akan judgement, tetapi itulah tantangan yang harus kita hadapi, sehingga kita nanti bisa menuju ke zona pembelajaran. Nah, zona pembelajaran ini kita akan bertarung dengan challenge, dengan tantangan. Tantangan itu baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Nah, tantangan dari orang lain itu ketika kita melakukan perlombaan. Misalnya kita melakukan lomba karya tulis ilmiah. Kita bertarung dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, terutama misalnya ketika sudah finalis itu kan orang-orang yang terbaik pilihan dari program studi ataupun dari universitasnya masing-masing. Nah, di situ kita bertarung dengan orang lain. Namun sebelum kita bertarung dengan orang lain, yang pertama kali harus dilakukan adalah bertarung dengan diri kita sendiri.
musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri, yakni rasa takut, kemudian rasa mager. Nah, itu harus dilawan. Caranya adalah dengan kita menetapkan tujuan dan memantapkan tekad bahwa kita harus bisa untuk maju. Dan jangan sampai kemageran, kemalasan itu melawan kita ataupun mengalahkan kita dan juga melemahkan kita. Nah, di zona bertumbuh ini kita akan mendapatkan skill-skill baru. Misalnya kalau KTI itu biasanya kan berkelompok ya. Nah, di situ bisa mendapatkan skill bagaimana kolaborasi, bagaimana menghargai pendapat, bagaimana etika berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Nah, setelah kita berhasil melewati zona pembelajaran, maka kita akan mengalami zona pertumbuhan. Nah, di sini di zona pertumbuhan ini kita akan melihat atau menemukan tujuan hidup kita itu seperti apa, kemudian mimpi hidup ini seperti apa. Setelah kita menemukan tujuan hidup dan impian-impian kita, maka kita akan men-set atau mengatur tujuan-tujuan kita yang akan kita capai. Jadi misalnya, saya dulu awal-awal maba itu kan memang mager ya. Nah, kemudian saya berani ke sini, berani ke sini. Nah, sekarang saya punya banyak mimpi, salah satunya mimpi yang alhamdulillah terrealisasi itu menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas. Nah, justru ini perjalanan yang sangat panjang teman-teman dan juga cukup melelahkan. Bahkan saya itu sering iri kepada teman-teman saya yang kuliah itu kayaknya santai banget ya toh, nggak ada beban ya toh, organisasi jalan, ya cuma kuliah organisasi IPK-nya bagus. Tetapi saya ya walau di samping itu berbeda sedikit dengan teman-teman, harus pontang-panting ke sana kemari belajar LKT, menyusun ini bimbingan dengan dosen, dan itu justru hal yang menurut saya bisa mendewasakan saya sebelum menjadi mahasiswa berprestasi seperti itu. Itu sedikit cerita dari saya. Nah, selanjutnya setelah kita keluar dari zona nyaman, kemudian memantapkan tujuan hidup, berikutnya adalah memulai dengan mencari partner. Nah, partner yang baik itu seperti apa sih? Nah, biasanya mahasiswa itu memilih partner lomba itu ada dua hal. Yang pertama berdasarkan kedekatan, yang kedua berdasarkan kompetensi. Nah, kedekatan ini misalnya awal-awal ya, mahasiswa baru itu kan relasinya masih sangat sempit ya, Mas Sony. Karena dulu Mas Sony waktu maba itu maksudnya masih malu-malu gitu ya, Mas. Saya juga seperti itu. Bener. Nah, mungkin relasinya baru teman-teman dekat dulu, teman-teman kelas ataupun sahabat yang kebetulan memilih di universitas yang sama dengan kita waktu SMA, mungkin kemudian bareng-bareng ke universitas yang sama. Nah, itu teman-teman yang sudah dekat itu kan biasanya kita sudah tahu karakteristiknya seperti apa, cara dia berpikir seperti apa. Nah, itu bisa kita pilih sebagai partner lomba. Tetapi kelemahan dari kita memilih partner berdasarkan kedekatan itu kompetensinya masih diragukan. Karena apa ya, kita belum tahu kompetensinya yang sebenarnya seperti apa karena masih di level yang sama. Kita masih sama-sama belajar seperti itu. Dan yang kedua adalah berdasarkan kompetensi. Nah, ini biasanya itu kalau kita menulis karya tulis ilmiah itu kan biasanya butuh yang pertama adalah ide. Kemudian desain produk apabila kita membuat produk katakanlah seperti media pembelajaran. Kemudian public speaker atau orang yang mampu menghantarkan informasi kepada publik, mampu mempresentasikan dengan baik. Nah, ketiga kompetensi ini adalah kompetensi utama yang diperlukan ketika seseorang itu mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Nah, misalnya seorang itu punya ide-ide yang cemerlang. Ide-ide yang cemerlang itu tentunya tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa orang yang bisa mendesain, tanpa orang yang bisa public speaking. Nah, oleh sebab itu dalam KTI ini diperlukan kolaborasi dari berbagai kompetensi yang dimiliki oleh orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita memilih partner lomba berdasarkan kompetensi keahlian ini, maka yang akan kita dapat adalah bisa menghasilkan sebuah karya yang sempurna. Bisa sampai juara itu bisa merasakan puas gitu. Berbeda dengan yang berdasarkan kedekatan, karena sama-sama trial and error, seperti itu. Akan tetapi, kedua tipe pemilihan partner lomba ini tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling buruk. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya partner yang baik adalah partner yang
mampu pertama komitmen. Komitmen ini bersama-sama, ini mulai dari nol bersama-sama mensukseskan lomba karya tulis ilmiah atau proyek yang dibuat. Yang kedua adalah komunikatif. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam suatu tim, itu harus bisa bekerja sama, harus komunikatif. Kalau misalnya yang satu itu ada kendala, ya harus bisa terbuka seperti itu. Harus terbuka dengan yang lain, jangan sampai dipendam sendiri seperti itu. Yang ketiga adalah mau berjuang bareng. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai dalam sebuah tim karya tulis ilmiah itu yang niat hanya satu orang saja atau dua orang saja. Ketiga-tiganya itu harus niat. Harus punya komitmen bersama, harus komunikatif, harus berjuang bareng. Kemudian yang keempat adalah saling mengisi dan saling melengkapi. Dalam artian mengisi dan melengkapi dalam hal kompetensi maupun bisa saling terbuka satu sama lain. Nah, setelah kita menemukan partner yang pas, kita menentukan ide. Nah, dengan ide itu kita bisa menyusun karya tulis ilmiah yang baik. Akan tetapi, kadangkala mahasiswa itu sulit untuk menentukan ide. Nah, ada beberapa hal yang bisa untuk kita menentukan ide karya tulis ilmiah yang baik. Yang pertama adalah kita peka terhadap permasalahan. Nah, permasalahan itu merupakan kunci utama dalam karya tulis ilmiah karena di situ adalah suatu hal yang ingin kita selesaikan melalui gagasan tertulis. Karena intinya dari karya tulis ilmiah itu adalah ada sebuah permasalahan dan kemudian kita mencoba untuk menstimulasi permasalahan itu penyebabnya apa. Kemudian solusi yang dapat kita tawarkan berdasarkan ide kita, berdasarkan kontribusi kita itu apa, seperti itu. Nah, permasalahan yang baik untuk penelitian itu yang ada 3. Yang pertama adalah aktual, permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan. Misalnya kalau yang akhir-akhir ini hangat adalah yaitu COVID yang belum selesai. Kemudian kemarin kapal selam yang itu ya apa yang tenggelam seperti itu. Itu bisa menjadi ide dari karya tulis ilmiah yang baik. Misalnya kemarin yang terbaru adalah kapal selam yang tenggelam milik TNI Angkatan Laut. Nah, kedepannya mungkin orang akan membuat karya tulis ilmiah itu dengan ide kapal selam yang tanpa awak menggunakan teknologi artificial intelligence sehingga resiko korban jiwa dari TNI itu bisa diminimalisir. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah urgent to solve. Dalam artian penting untuk diselesaikan. Jangan sampai permasalahan itu aktual, akan tetapi tidak perlu untuk diselesaikan. Seperti itu. Atau sudah ada penyelesaian sebelumnya, namun penyelesaiannya itu sudah baik. Contohnya apa? Misalnya permasalahan itu aktual, namun tidak penting untuk diselesaikan. Misalnya sebagai contoh, dalam sebuah negara nih, pengendalian COVID, masalahnya kan COVID. Nah, pengendalian COVID-nya sudah baik. Pemerintah sudah mensupport pengendalian COVID itu dengan teknologi yang tinggi. Nah, maka kita teknologinya itu sudah tinggi, tidak ada kelemahannya, otomatis ketika kita pengen memecahkan masalah itu kan sia-sia. Berbeda dengan kalau di dalam negara yang pengendalian COVID-nya masih kurang seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah interesting for researcher. Jadi harus menarik bagi si peneliti, harus menarik bagi si penulis. Jangan sampai permasalahan kita itu sudah aktual, sudah penting, sudah bagus, akan tetapi kita sendiri itu tidak tertarik untuk meneliti. Itu justru malah menjadi bumerang bagi kita. Malah karyanya tidak akan selesai. Sebagai contoh, misalnya membuat skripsi ya. Orang membuat skripsi itu kan biasanya yang penting permasalahannya itu menarik untuk kita lakukan. Misalnya sebagai contoh, saya membuat skripsi terkait dengan pengembangan media pembelajaran. Kalau saya adalah orang yang suka dengan R&D, Research and Development, mengembangkan media pembelajaran, maka itu menjadi hal menarik. Maka jadi motivasi bagi saya untuk menyelesaikan skripsi itu tepat waktu. Tapi kalau misalnya bayangkan aja orang itu nggak paham terkait dengan media pembelajaran, nggak minat terhadap media pembelajaran, nantinya jadi kacau seperti itu. Nah, ini beberapa problem yang bisa kita angkat di karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah SDGs 2030. Nah, ini menjadi biasanya menjadi isu yang banyak dikaji oleh teman-teman di LKTI, baik itu di
KTI di lomba di universitas maupun di Pilmapres. Bahkan Pilmapres kemarin idenya utama itu adalah tentang SDGs. Jadi bagaimana kita menulis karya tulis ilmiah dengan temanya itu penyelesaian SDGs seperti itu. Karena SDGs ini mutlak untuk diselesaikan ya, karena 2030 tinggal 9 tahun lagi. Bahkan sekarang ini kan Indonesia itu masih banyak PR yang belum diselesaikan terkait dengan pencapaian SDGs. Belum lagi ditambah dengan coronavirus yang menyebabkan tujuan atau target pencapaian SDGs bisa terhambat. Terus belum lagi kita dibayang-bayangi oleh megatrend dunia tahun 2045 di mana banyak dikuasai oleh teknologi berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian era Society 5.0 di mana kita akan beradaptasi, apakah kita akan digantikan oleh teknologi atau kita mampu untuk berdamai dengan teknologi. Nah, ini perlu beberapa permasalahan umum yang perlu kita selesaikan melalui karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, ini ada beberapa tren ide LKTI bagi mahasiswa. Nah, kebanyakan para mahasiswa itu yang menang LKTI itu idenya terkait 3 hal ini. Yang pertama adalah membuat platform. Misalnya nih teman-teman dari PPKN, ini kan kependidikan, misalnya membuat aplikasi terkait dengan pembelajaran daring, e-learning, kemudian buat modul atau LKPD berbasis digital. Contoh-contoh yang seperti itu yang biasanya aktual ya bagi teman-teman KTI yang biasanya mendapatkan juara itu yang seperti itu. Kemudian program, misalnya kita melakukan program pemberdayaan masyarakat rentan, misalnya katakanlah bagaimana sih program pendidikan untuk anak jalanan di era sekarang ini yang bisa mengadaptasi, biar mereka bisa mengadaptasi teknologi dan kesejahteraan mereka bisa terjamin, contohnya seperti itu. Contoh lagi yang misalnya program, misalnya kan sekarang ini yang menjadi PR itu adalah literasi keuangan Indonesia yang masih rendah, masih berada pada kisaran 36% ya, itu literasi keuangan di Indonesia. Nah, itu perlu peningkatan literasi keuangan, salah satunya dengan program-program yang istilahnya menarik bagi orang, bagi masyarakat, terutama di masyarakat desaan yang literasi keuangannya masih rendah. Nah, seperti itulah contoh-contoh dari tren KTI yang berupa program. Kemudian yang ketiga adalah teknologi berupa alat. Nah, misalnya ini biasanya teman-teman dari teknik ya, biasanya membuat seperti ini, misalnya membuat alat penyiram tanaman berbasis IoT. Jadi ketika kita menyiram tanaman itu tinggal dikendalikan dengan remote atau dengan gadget yang kita miliki, contohnya seperti itu. Ataupun misalnya konsultasi akuntansi atau konsultasi pajak menggunakan artificial intelligence dengan menggunakan robot. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa tren ide karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa. Nah, ini beberapa contoh dari karya tulis ilmiah yang pernah saya tulis terkait dengan platform. Nah, ini kalau platform, saya pernah membuat platform pembelajaran etika bisnis berbasis chatbot. Kemudian ini program yang berupa program wisata kuliner tradisional yang ada di daerah Bantul, dan ini diperpadukan dengan aspek IT berupa augmented reality. Jadi ini sebuah program pemberdayaan masyarakat pegiat wisata kuliner seperti itu. Nah, yang kedua langkah untuk menemukan ide itu adalah melakukan diskusi dan brainstorming. Nah, kadangkala kita itu sudah punya ide. Kita sebagai seorang individu itu sudah punya ide. Akan tetapi perlu disadari teman-teman, ide yang kita miliki itu belum tentu ide yang sempurna. Karena manusia itu bukan individu yang sempurna. Manusia bisa perfeksionis, tapi tidak perfect, tidak sampai bisa perfect. Bahkan sepinter apapun kita, seahli apapun orang itu pasti ada kekurangannya. Oleh sebab itu diperlukan diskusi dan juga tukar pikiran dengan orang lain. Diskusi itu bisa dengan orang yang lebih berpengalaman, misalnya dengan dosen ataupun dengan teman-teman yang seusia kita yang sama-sama senang dengan dunia kepenulisan. Itu menjadi poin penting di situ. Atau bisa juga teman-teman ini gabung dengan forum-forum kepenulisan. Mungkin Kak Sony itu sudah sangat familiar ya dengan forum-forum kepenulisan dan sudah sering mengikuti. Oke, kemudian yang ketiga adalah kita melakukan brainstorming atau sharing ide dengan teman yang ngetim bersama. Jadi ketika kita sudah membentuk tim ya toh, kita lakukan brainstorming, kita melakukan surah pendapat.
apakah ide kita itu bisa diterima atau tidak, bisa diterima secara bersamaan atau tidak. Pastikan setiap orang itu bisa berkontribusi untuk memperbaiki ide itu sehingga bisa menjadi ide yang bagus untuk dilombakan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah prinsip ATI, amati, temukan, dan inovasi. Yang pertama adalah kita perlu mengamati karya ilmiah dari orang lain, baik secara tertulis maupun presentasinya. Nah, biasanya teman-teman ini kan ada kakak tingkatnya yang senang dengan dunia karya tulis ilmiah, maka bisa tuh cari referensi karya tulis ilmiahnya Mas dan Mbaknya itu seperti apa. Kemudian kita lihat kira-kira idenya seperti apa, atau dengan kita ikut lomba karya tulis ilmiah sampai pada tahap finalis, kita bisa lihat presentasi karya tulis ilmiah dari teman-teman kita di luar universitas. Kita lihat kira-kira ide mereka itu seperti apa, problem yang diangkat itu seperti apa. Nah, setelah kita mengamati, kita melihat apakah di situ ada kelebihan dan kekurangannya atau tidak. Baik itu dari kualitas karya, baik itu dari misalnya metodologinya seperti apa, kemudian sistematikanya sudah bagus atau belum, ataupun dari idenya. Nah, misalnya nih, idenya teman kalian yang dilombakan karya tulis ilmiah itu misalnya terkait dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya itu kan pastinya ada kelemahannya, gitu. Nah, kemudian dari kita melihat kelemahan itu, kita melakukan inovasi yang baru. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan karya yang telah ada sebelumnya. Kita format ulang seperti itu. Sebagai contoh ini pada tahun 2020 saya pernah membuat inovasi gamifikasi pembelajaran. Nah, saat ini kan sudah banyak ya platform pembelajaran kayak Google Classroom, Moodle, kemudian Quizzes ya. Kalau Google Classroom itu kan biasanya hanya si guru itu mengupload materi, kemudian siswa hanya bisa menanggapi melalui chat ya. Kalau misalnya mau video conference harus masuk ke Google Meet terlebih dahulu. Terus kalau kuisis itu kan hanya kuis saja untuk evaluasi pembelajaran. Kalau Moodle itu kan juga kayak cuma unggah kemudian eh, forum diskusi dan lain sebagainya. Itu kurang lengkap. Nah, maka dari itu dari permasalahan itu kita itu butuh sebuah inovasi pembelajaran yang membuat siswa itu bisa mandiri, kemampuan berpikir kritisnya meningkat. Nah, maka saya membuat ini Get ID. Jadi di sini itu sudah ada materi yang disusun oleh gurunya, baik itu berupa video, berupa audio maupun berupa teks. Nah, tujuannya apa di sini? Untuk mengakomodir gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang paham kalau misalnya melihat, ada siswa yang paham kalau misalnya mendengarkan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian di sini ada kuis. Nah, di sini kuis itu modelnya gamifikasi, jadi saling berlomba satu sama lain. Nah, di situ kemampuan kemandirian, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk berkompetisi siswa itu bisa terbentuk. Berbeda dengan kalau kita menggunakan Google Classroom saja. Nah, itu kompetitifnya siswa itu masih kurang seperti itu. Nah, setelah kita menemukan ide, kita membuat tim, kita mengenali sistematika karya tulis ilmiah dan memulai untuk menulis. Nah, ada 5 aspek atau 5 bab. Yang pertama pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian atau metode penulisan, terus hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, di bab pertama adalah pendahuluan. Nah, biasanya diawali dengan latar belakang. Nah, perlu dicatat teman-teman bahwa kesuksesan sebuah karya tulis ilmiah itu ditentukan dari keberhasilan kita membuat latar belakang. Karena apa? Di latar belakang ini kita menentukan problem ataupun permasalahan yang ingin dipecahkan. Kalau problemnya jelas, problemnya aktual, urgent, dan juga menarik untuk diangkat, otomatis berikutnya untuk bagian-bagian berikutnya akan mengikuti. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus bisa menguraikan gambaran umum terkait permasalahan yang diangkat. Kondisi idealnya seperti apa, kondisi realnya apa, temukanlah kesenjangannya seperti itu.
Yang kedua, alasan kita mengangkat permasalahan itu apa? Harus didukung dengan data dan fakta. Karena ini sifatnya adalah ilmiah. Jadi jangan sampai kita hanya bisa mengutarakan masalah saja tanpa bisa mengikuti atau memberikan alasan yang ilmiah dari permasalahan yang kita uraikan itu. Yang ketiga adalah urgensi mengapa permasalahan tersebut harus diangkat dan diupayakan penyelesaiannya. Urgensi ini harus ditekankan seperti itu. Yang keempat adalah kita harus bisa menguraikan gagasan inovatif untuk memecahkan permasalahan tersebut secara singkat. Jadi dijelaskan secara singkat yang nanti akan lebih lebar dan panjangnya lagi di bagian pembahasan seperti itu. Nah, latar belakang ini menyusunnya harus dari umum ke khusus, dari general ke spesifik. Kalau digambarkan itu seperti piramida terbalik gitu. Dari umum dulu, dari permasalahan yang umum, kemudian sampai pada tahap gagasan. Gagasannya itu yang paling di paling bawah seperti itu. Sebagai contoh, saya memberikan ini sekarang ini permasalahan umumnya adalah SDGs 2030, yakni tujuan keempat, tujuan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi permasalahan sekarang di tengah pencapaian SDGs itu ada pandemi COVID-19 yang mengubah pola pembelajaran menjadi daring. Otomatis banyak tuh tidak kesiapan antara guru maupun siswa, itu banyak yang tidak siap sehingga hasil belajarnya juga kurang optimal. Sebagai contoh ini kasusnya di perguruan tinggi, mahasiswa menggunakan platform yang beragam dan pembelajaran kurang menyenangkan. Misalnya untuk matkul A menggunakan Google Meet, matkul B menggunakan Zoom, matkul C menggunakan Google Classroom. Nah, itu kan terlalu banyak platform, nanti akibatnya adalah di handphonenya menjadi kurang baik, terus mahasiswa itu menjadi kayak terlalu terbebani dengan berbagai macam platform, terus kemudian pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu kurang menyenangkan, misalnya guru hanya memberikan tugas saja, contohnya seperti itu. Nah, di sisi lain dosen juga punya masalah, di mana bagaimana agar kemandirian dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa itu meningkat. Kalau di kelas real atau kelas offline itu kan bisa dilihat mana nih mahasiswa itu yang mandiri. Dalam artian kalau misalnya mengerjakan tugas itu yang paling unik, dalam artian tidak copy paste dengan orang lain, indikator kemandiriannya di situ. Kemudian berpikir kritis, apakah ketika ada diskusi forum di kelas itu mahasiswa itu pada aktif menyampaikan pendapatnya atau tidak? Apakah pendapatnya itu bagus atau tidak? Nah, ini bisa diamati oleh dosen seperti itu. Ini ada dua permasalahan dari mahasiswa maupun dosen hingga akhirnya lahir gagasan inovatif berupa inovasi gamifikasi pembelajaran jarak jauh berbasis proyek. Contohnya yang seperti saya tayangkan gambarnya tadi. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Setelah kita menguraikan latar belakang, kita menyajikan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu adalah inti permasalahan yang akan dikaji menggunakan kalimat tanya. Nah, misalnya bagaimana rancangan pengembangan platform atau alat itu gimana, terus kemudian analisis produknya seperti apa, prediksi dan implementasi dari platform itu apa. Nah, rumusan masalah ini adalah yang ingin dicapai dari penelitian itu, yang ingin dijawab melalui penelitian ataupun melalui penulisan ini. Nah, setelah menguraikan rumusan masalah, maka menguraikan tujuan penulisan yang ingin dicapai. Nah, dalam perumusan tujuan penulisan, Ini fotomu lagi harus ngapa enggak? disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Jadi ketika rumusan masalah itu adalah bagaimana rancangan pengembangan, maka tujuannya harus bisa menjawab rumusan masalah. Misalnya mengetahui rancangan pengembangan platform seperti itu. Oke, lanjut lagi. Setelah itu kita menentukan manfaat dari penulisan ilmiah yang kita lakukan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Kalau secara teoritis itu misalnya contohnya KTI ini, Get ID Inovasi Gamifikasi Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Proyek untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Maka manfaat teoritisnya apa? Oh, berarti itu
memberikan kontribusi terhadap media pembelajaran jarak jauh sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya ketika akan meneliti atau mengembangkan media pembelajaran seperti itu. Kemudian manfaat praktis. Siapa sih yang diuntungkan dengan adanya ide kita? Misalnya contohnya siswa. Nah, dengan adanya itu siswa maupun mahasiswa menjadi menyenangkan dalam belajar. Kemudian guru bisa turut meningkatkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui gamifikasi ini. Kemudian pemerintah ini sebagai solusi alternatif pembelajaran jarak jauh di masa pandemi sebagai contoh seperti itu. Nah, setelah kita menyusun bab pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka. Nah, biasanya di panduan karya tulis ilmiah itu sering kita jumpai ada istilah kajian pustaka, ada istilah kajian teori. Nah, semuanya itu sama saja. Yang penting kita bisa menyesuaikan panduan dari penyelenggara lomba. Misalnya dari penyelenggara lomba mintanya adalah kajian pustaka, maka tulislah kajian pustaka. Tapi secara umum dari kesemuanya itu sama. Intinya adalah berisi temuan empirik atau pemikiran mutakhir tentang berbagai hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dan sebisa mungkin kita tidak hanya mengkaji teori, tapi juga mengkaji penelitian relevan seperti itu. Nah, contoh dari sumber referensi yang baik itu harus memenuhi kriteria yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas. Kalau topiknya adalah gamifikasi pembelajaran, maka harus dikaji teori tentang itu. Kalau topiknya adalah terkait dengan pendidikan karakter, maka harus dikaji itu. Yang kedua adalah referensi itu harus terbaru, harus mutakhir. Kalau saya lihat di pedoman di Kemenristek-Dikti untuk penulisan ilmiah itu 5-10 tahun. Jangan sampai lebih dari itu kalau untuk jurnal ataupun untuk hasil penelitian. Kalau misalnya buku babon atau buku yang menjadi induk atau buku dari istilahnya yang sumbernya buku itu bolehlah pakai referensi yang tua seperti itu. Tapi kalau untuk jurnal haruslah yang terbaru 5-10 tahun. Kemudian referensi yang baik adalah referensi yang lengkap. Dalam artian harus menyajikan secara gamblang misalnya hasil penelitian terdahulu terkait dengan gamifikasi pembelajaran harus bisa menjelaskan latar belakangnya apa, kemudian sampai hasilnya itu seperti apa. Yang kedua adalah orisinal, harus asli. Harus dari orang yang benar-benar memang ahli, jangan sampai dari blog. Seperti itu. Ini kaitannya juga dengan poin selanjutnya, yakni referensi yang terpercaya. Jangan sampai kita itu hanya mengutip dari blog. Itu perlu dihindari. Ngutip ya harusnya dari jurnal, kemudian dari website dari pemerintah yang sudah tervalidasi, sudah istilahnya sudah dipercaya oleh banyak orang. Sehingga bisa menghasilkan data dan fakta yang memang benar-benar sesuai dengan harapan. Gitu. Nah, ini contoh dari penerapan tinjauan pustaka dalam karya. Misalnya judulnya seperti yang tadi, berarti ini ada teori yang harusnya dikaji. Gamifikasi, kemudian pembelajaran jarak jauh, kemudian project based learning atau pembelajaran berbasis project, kemudian kemandirian, critical thinking, ini yang harus dikaji di tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah metode penelitian atau metode penulisan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun ini. Yang pertama adalah kita harus menguraikan desain penelitian. Sebagai contoh, kalau tadi gamifikasi pembelajaran, kita menghasilkan sebuah platform, kita berarti desain penelitiannya adalah R&D atau Research and Development. Itu jelaskan R&D itu dari siapa, dari ahlinya siapa, tahun berapa. Misalnya Research and Development atau penelitian dan pengembangan adalah sebuah penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan produk dalam bidang pendidikan. Misalnya katakanlah dari Sugiono tahun 2016. Contohnya seperti itu. Misalnya kalau penelitian kita terkait dengan pengaruh antara pembelajaran daring terhadap stres akademik mahasiswa, maka itu kan penelitiannya berupa penelitian kuantitatif, berupa ex post facto. Nah, itu harus dijelaskan ex post facto itu seperti apa, penelitian kuantitatif itu seperti apa. Harus didukung dengan teori dari ahli seperti itu.
Kemudian kalau kita penelitiannya adalah R&D, misalnya menggunakan media pembelajaran, itu dipilih prosedur pengembangannya apa. Apakah menggunakan 4D, atau menggunakan ADI, atau menggunakan Azure, atau Dig and Carry, atau yang lain. Nah, ini harus dijelaskan tahapannya sedetail mungkin. Misalnya 4D itu kan define, design, development, disseminate. Dari masing-masing itu langkah-langkahnya apa dijelaskan. Pada tahap define misalnya menganalisis permasalahan yang terjadi pada bidang pendidikan. Masalahnya apa disertakan. Juga perlu diperhatikan kalau kita menggunakan prosedur pengembangan itu dijelaskan juga alasan penggunaan prosedur pengembangan itu apa. Alasannya harus secara ilmiah, misalnya 4D. 4D ini dipilih karena prosedurnya yang detail namun sederhana, hanya 4 tahap saja. Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, perlu diperhatikan di sini dari mana data itu dikumpulkan. Misalnya dari studi pustaka, dari wawancara, wawancaranya itu kepada beberapa sampel responden, observasinya itu mengamati apa, kemudian indikatornya seperti apa, terus kemudian penggunaan instrumennya seperti apa, itu harus dijelaskan dengan baik. Yang terakhir adalah teknik analisis dan pengolahan data. Bagaimana data yang didapat itu bisa diolah dan dihasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini adalah misalnya kalau R&D adalah pembuatan platform. Misalnya dari hasil angket kepada 100 responden mahasiswa jurusan PPKN FKIP Unila. Nah, itu didapat bahwasanya keseluruhan respon dari mahasiswa itu menyatakan bahwasanya dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang menarik. Itu akhirnya nanti keputusannya adalah kita membuat media pembelajaran yang menarik berdasarkan dari angket yang telah kita sebar sebelumnya. Gitu. Nah, ini contohnya di sini, misalnya judulnya masih sama seperti tadi, penerapannya misalnya saya pakai model Dig and Carry. Ini yang Dig and Carry itu sebetulnya ada 10 tahapan, nanti bisa dicek di buku itu apa namanya, model pengembangan media ada. Nah, bisa disederhanakan menjadi 4. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, desain produk, validasi dan evaluasi, kemudian produk akhir. Nah, di sini misalnya judulnya ini analisis kebutuhannya apa? Oh, kita menganalisis kurikulum yang ada saat ini. Misalnya sebagai contoh, gamifikasi pembelajaran ini diterapkan pada pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kurikulum yang berlaku saat ini kan kurikulum 2013 revisi. Nah, dilihat PPKN itu di kurikulum 2013 itu materinya apa saja. Terus analisis kebutuhan dari calon user, calon pengguna itu. Kira-kira si pengguna media ini pengennya media yang seperti apa sih? Yang ada fitur-fitur apa saja sih? Contohnya seperti itu. Kemudian setelah kita menganalisis kebutuhan, kita melakukan desain produk. Kita membuat prototipe, membuat desain gitu. Fitur-fiturnya apa, kemudian cara kerjanya gimana. Nah, setelah kita membuat desain produk, kita melakukan penilaian kelayakan produk. Kita lihatkan desain kita kepada ahli media. Kira-kira kalau seperti ini seperti apa? Dari ahli materi, kalau materinya yang disajikan seperti ini seperti apa? Nah, dari penilaian kelayakan produk itu bisa digunakan sebagai dasar untuk kita mengembangkan media, untuk membuat medianya. Nah, setelah media dibuat, itu dilakukan uji coba dan revisi dari para pengguna. Misalnya produk gamifikasi pembelajaran untuk pembelajaran PPKN ini diterapkan di SMA, SMA-X. Dari pembelajaran itu didapat bahwasannya siswa itu merasa tertarik, namun ada beberapa komentar dari siswa terkait dengan media pembelajaran. Misalnya pada fitur ini masih ada kekurangan bagian ini, misalnya ilustrasi gambarnya itu kurang jelas. Nah, di situ kita melakukan revisi. Hasil dari revisi produk berdasarkan berdasarkan masukan dari pengguna tadi, berdasarkan masukan dari praktisi pendidikan. Nah, itu menjadi sebuah produk akhir. Gitu. Nah, ini ada catatan yang perlu diperhatikan bahwasanya kalau dalam karya tulis ilmiah, kalau dalam lomba itu perlu dijelaskan sampai pada tahap mana gagasan kita.
saya dulu pernah sama teman saya mengembangkan platform alokasi dana desa. Nah, di situ kami terjadi match dengan ketidakcocokan antara satu orang dengan satu lain. Teman saya ngomong kalau misalnya produk ini sudah jadi, tapi saya ngomongnya produk ini sedang dalam pengembangan. Nah, jangan sampai terjadi mispersepsi itu. Harus benar-benar dikatakan sejujur-jujurnya bahwasanya memang kalau misalnya produk itu baru tahap pengembangan, baru tahap desain, ya katakanlah apa ada. Seperti itu. Itu yang perlu menjadi perhatian. Nah, di bab 4, setelah kita menentukan tadi latar belakang masalah, kemudian mengkaji teori di tinjauan pustaka, terus kemudian menentukan metodologi yang digunakan, kita akan melakukan pembahasan yang menjawab rumusan masalah. Kalau tadi rumusan masalah ada 3, maka pembahasan harus konsisten ada 3. Jadi kan rumusan masalahnya adalah bagaimana rancangan pengembangan, bagaimana analisis produk, bagaimana prediksi dan implementasi. Maka pembahasan itu harus mencakup 3 hal itu. Misalnya sebagai contoh, di pengembangan media tadi, Get ID tadi, rancangan pengembangannya seperti ini. Misalnya, di situ ketika menulis rancangan pengembangan harus memberikan uraian secara detail. Platform yang dikembangkan itu apa? Misalnya Get ID merupakan aplikasi mobile inovasi gamifikasi pembelajaran menggunakan konsep edutainment. Ini harus dijelaskan secara detail. Terus desainnya terdiri dari apa saja, kemudian keterangan dari desainnya itu apa, itu harus disajikan secara detail. Jangan sampai menjadikan mispersepsi dari si dewan juri. Setelah kita menjelaskan secara detail, langkah selanjutnya adalah melihat analisis produk atau keunggulan produknya. Nah, aspek analisis produk dan keunggulan ini akan memperkuat gagasan inovatif yang dibuat sehingga dianggap layak untuk diimplementasikan. Biasanya kalau mahasiswa di tempat saya itu menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Misalnya mengembangkan media. Medianya itu kelebihannya apa, kemudian kekurangan yang belum ada apa, kemudian peluang pengembangannya ke depan apa, kemudian hambatan yang harus dihadapi apa. Seperti itu. Selain itu, kalian juga bisa membandingkan gagasan inovatif kalian dengan program yang sejenis yang sudah ada. Misalnya Get It tadi diperbandingkan dengan Ruang Guru, platform pembelajaran. Misalnya di Get It ini menyampaikan materi pembelajaran menggunakan gamifikasi, sedangkan di Ruang Guru itu tidak. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir dari pembahasan adalah prediksi dan implementasi. Prediksi ini memuat apakah permasalahan yang Anda sajikan di latar belakang ini akan mampu diselesaikan dengan produk Anda. Sejauh mana keberhasilannya. Terus rencana Anda terhadap gagasan inovatif tersebut di masa datang. Misalnya, kamu membuat media pembelajaran tahun ini, tahun 2021. Tentunya ke depannya akan update dengan fitur-fitur yang terbaru, dengan materi yang terbaru. Nah, dijelaskan secara detail. Misalnya tahun 2022 akan menambah materi tentang ini, menambah animasi, karena contohnya seperti itu. Kemudian siapa saja pihak-pihak yang akan terlibat untuk keberhasilan implementasi gagasan inovatif. Misalnya pihak-pihak yang terlibat itu adalah guru, kemudian praktisi pendidikan, kemudian pemerintah, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Nah, tahap terakhir dari menyusun karya tulis ilmiah adalah menyusun kesimpulan dan saran di bab penutup. Nah, di kesimpulan ini kalian harus bisa menegaskan bahwa apa yang sudah dibahas di bab 4 itu telah mampu menjawab permasalahan, menjawab rumusan masalah yang sudah disajikan sebelumnya. Nah, dalam membuat kesimpulan ini, yang perlu diperhatikan adalah membuatnya itu harus seringkas mungkin dan jangan sampai memunculkan ide baru yang tidak dibahas sebelumnya. Jadi harus konsisten antara setiap bagian. Jadi kalau latar belakangnya bilang A,
pembahasannya bilang A, kesimpulannya juga harus bilang A. Misalnya di latar belakang tadi permasalahannya adalah siswa itu kurang aktif, kurang keterampilan berpikir kritisnya masih kurang, ya. Maka di pembahasan juga harus bisa menjawab itu. Di kesimpulan juga harus bisa menjawab itu. Terus yang terakhir adalah saran. Saran ini adalah masukan bagi pihak-pihak terkait agar mampu mewujudkan karya tulis yang kita buat. Dan juga saran bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan konsep ini dengan lebih baik. Misalnya, contohnya gini, pengembangan media pembelajaran ini tentunya memerlukan kontribusi dari pihak-pihak terkait seperti ini, seperti misalnya pemerintah sebagai apa, kemudian akademisi sebagai apa. Jangan lupa sajikan juga bahwasanya saran ini untuk peneliti selanjutnya. Jangan sampai kita itu merasa pede kalau karya tulis ilmiah ini sudah paling bagus, paling top, itu jangan sampai. Kita harus bisa menyadari bahwasanya ke depannya akan ada orang yang bisa menginovasi karya ini lebih baik lagi. Oleh sebab itu, kita perlu memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan konsep ini dengan lebih baik. Misalnya dengan ditambah apa, update apa, seperti itu. Ini quote penutup dari saya. Output dari menulis karya ilmiah bagi mahasiswa, salah satunya adalah menjadi mahasiswa yang berprestasi. Akan tetapi, apalah arti prestasi jika kita tidak bisa menginspirasi orang lain untuk berprestasi. Jadi, kita itu walaupun banyak karya, banyak KTI yang telah kita lakukan, KTI yang telah kita buat, kalau kita tidak mampu untuk berbagi sama orang lain itu tidak ada artinya. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman ini sudah banyak berkecimpung di bidang karya tulis ilmiah, janganlah ragu, janganlah sungkan untuk berbagi dengan teman-teman yang lainnya, mengajari adik-adiknya, karena itu ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi amal bagi teman-teman semuanya. Karena menginspirasi orang lain itu bisa menjadikan hal yang positif bagi teman-teman di masa yang akan datang. Dan bisa menjadi amal yang tidak ada putusnya, seperti itu. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau kepo-kepo lagi terkait dengan karya tulis ilmiah, bisa tanya-tanya ketika ada forum diskusi ya, bersama Kak Sony, nanti dibantu Kak Sony. Kemudian bisa juga nanti menghubungi saya lewat WA ataupun email atau Instagram di @rizkyo, nanti bisa follow saya gitu. Jadi kita bisa menyambung silaturahim di Instagram. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqrabit thoriq. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat dan yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mas Sony Aryatama. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Kak Rizky, ini udah sharing kita pada pagi hari ini. Ilmunya udah banyak banget nih dari teman-teman semua yang didapetin, gimana cara nemuin ide tadi, terus gimana cara kalau kita nih sebagai pendidik nih biasanya bisa kalau mau ngambil tentang media pembelajaran, gimana cara ngembangin media pembelajaran, tekniknya apa aja, terus pengolahan datanya gimana, itu udah dikembangin, udah dijelasin secara detail tadi sama Kak Rizky. Cuman dari teman-teman mungkin masih ada yang bingung nih cara nyusun, mungkin bab 1, bab 2, atau bab 3, itu masih banyak yang bingung. Boleh langsung tanya dengan cara ada yang mau raise hand, boleh. Nanti dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya, atau yang mau kirim di room chat juga boleh. Kepada teman-teman dipersilakan untuk mengirimkan, atau yang mau bertanya sekarang juga. Oke, mungkin Kak sambil nunggu yang teman-teman yang lain, dari saya nih yang mau tanya nih Kak. Oke, silakan Kak Sony. Gini Kak, kan kalau kita nih biasanya ngambil fokus penelitiannya, kadang kalau di pendidikan nih kadang orang berpikir, aduh terbatas nih kalau pendidikan, biasanya cuma di pendidikan aja gitu, nggak bisa ke yang lain, nggak bisa fokus ke misal ke teknologi, ke pertanian, atau ke ekonomi, atau ke lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira menurut ilmiah itu emang harus fokus ke bidang kita, atau boleh sih kita ngambil ke bidang-bidang lain gitu? Oke.
Langsung jawab saja ini Kak Sony. Iya, langsung aja Kak. Oke, sebenarnya itu pendidikan itu lingkupnya sangat luas banget Kak Sony. Kalau kita lihat ya, teman-teman mungkin di PPKN nggak hanya belajar bagaimana cara mendidik siswa agar mempunyai jiwa kewarganegaraan yang baik, menjadi warga negara yang baik, tetapi juga kan mempelajari misalnya kurikulum, gitu, terus kemudian media pembelajaran, kemudian eh, banyak sekali isu-isu di pendidikan itu yang menjadi perhatian bagi kita. Beberapa hari yang lalu saya sempat berbincang dengan dosen penelitian pendidikan, itu ngobrolin kalau saat ini itu banyak mahasiswa itu kalau meneliti di bidang pendidikan, terutama untuk tugas akhir skripsi itu kebanyakan terkait dengan pembelajaran, misalnya pengaruh ini terhadap ini, pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar. Nah itu sudah banyak banget yang diteliti, tapi untuk menyusun penelitian lain dalam format lain, misalnya evaluasi program pembelajaran ataupun penelitian tindakan kelas itu masih sangat minim. Padahal di situ misalnya pada evaluasi ya, sekarang ini kan kurikulum kita itu adalah kurikulum 2013 revisi dan juga kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti itu ya Kak Sony. Nah, tentunya dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan otomatis di sisi lain bisa menjadi tantangan, bisa menjadi hambatan. Nah, tantangannya apa? Oh, siswa itu bisa belajar di berbagai universitas walaupun itu lintas program studi. Tetapi hambatannya adalah misalnya siswa itu menjadi tidak fokus. Misalnya saya adalah mahasiswa pendidikan akuntansi belajar di PPKN katakanlah. Nah, itu kan bisa mencampur adukkan pengetahuan saya terkait dengan pendidikan akuntansi maupun PPKN. Nah, itu menjadi tantangan sebetulnya di kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari kebijakan itu kan ranahnya ke kebijakan program pendidikan, itu sebetulnya bisa dievaluasi bagaimana penerapannya, kemudian penerapan dari siswa, terus kemudian apakah kampus maupun sekolah itu sudah bisa menerapkan itu dengan baik atau belum, apakah stakeholder-nya sudah siap, sarana prasarana sudah siap. Nah, itu bisa menjadi topik yang bagus untuk penelitian di bidang pendidikan dalam kaitannya dengan evaluasi pendidikan, seperti itu. Kemudian contoh lain, misalnya kita mau mengembangkan berupa penelitian tindakan kelas. Nah, kan banyak ya saat ini terutama eranya pembelajaran daring dan kita nggak tahu lah daring itu sampai kapan. Nah, kemungkinan besar kan ke depannya kita itu menghadapi society 5.0. Mungkin Kak Sony pernah dengar namanya hybrid learning, Kak Sony. Iya, iya pernah dengar Nah, Kak. itu pembelajaran yang ya daring dan juga blended gitu ya. Nah, itu ke depannya guru akan menemukan berbagai permasalahan di situ. Nah, permasalahan saat pembelajaran itu kan bisa diobati atau diselesaikan melalui penelitian tindakan kelas. Nah, itu penelitian tindakan kelas itu bisa menjadi topik-topik penelitian yang menurut saya itu bisa apa ya memperkaya kasanah penelitian yang di dunia pendidikan. Sebetulnya itu dunia pendidikan itu enggak apa ya istilahnya nggak sempit peluangnya untuk melakukan penelitian. Hanya saja mungkin ada beberapa aspek yang saat ini kita itu belum menemukan, belum terlalu terbuka untuk ke sana. Terus kemudian pertanyaannya Kak Sony yang kedua tadi adalah bagaimana kalau kita mau menulis karya ilmiah atau melakukan penelitian yang terkait dengan di luar program studi kita. Seperti itu ya Kak Sony intinya tadi ya. Ya, intinya begitu Kak. Nah, ya boleh saja sih, akan tetapi itu yang pertama adalah tim kamu itu harus sesuai dengan apa namanya, harus sesuai dengan bidang studi yang kamu sajikan di karya tulis ilmiah itu. Misalnya sebagai contoh, saya pernah menulis karya ilmiah terkait dengan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu otomatis saya harus mengajak teman saya yang ahli bidangnya adalah psikologi atau bimbingan dan konseling pendidikan. Nah, eee, itu berarti kan kita berkolaborasi, tapi di sini kita itu harus bisa menunjukkan apa kontribusi kita pada penelitian itu. Misalnya, oh saya adalah seorang mahasiswa pendidikan akuntansi, saya pengen membuat platform atau meneliti terkait dengan kesehatan mental. Otomatis di situ saya dipertanyakan tuh kontribusinya apa. Nah, kalau dipertanyakan itu bisa mungkin, oh saya itu punya keahlian lain di bidang desain katakanlah seperti itu. Nah, saya bisa berkontribusi di situ. Atau mungkin contoh lainnya saya kan selain sebagai mahasiswa pendidikan akuntansi, saya juga
sering saya pegiat vlogger juga di bidang pendidikan, saya sering buat vlogger terkait dengan motivasi dan juga karya ilmiah juga di Instagram. Nah, itu mungkin bisa jadi poin tambahan, keahlian tambahan untuk kita menulis karya ilmiah walaupun di luar bidang ilmu yang kita miliki. Tapi alangkah baiknya kalau kita menulis karya ilmiah mengikuti lomba kepenulisan itu, ya disamakan saja dengan bidang keahlian yang kita miliki. Misalnya teman-teman dari PPKN itu kan keahliannya pendidikan, terus kemudian ada pendidikan karakter gitu. Nah, itu banyak banget isu-isu di situ yang bisa dikembangkan. Nah, itu keuntungan lain misalnya ketika ini contoh ya, pengalaman pribadi saya itu sering dapat tugas untuk membuat artikel ilmiah dari dosen. Nah, kebetulan kan saya biasanya yang meminta artikel itu adalah dosen-dosen di mata kuliah kependidikan. Nah, itu bisa saja saya hanya ngambil dari KTI yang sudah pernah saya ikutkan lomba, kemudian saya perbaiki lagi, kemudian saya kemas ulang. Nah, itu salah satu contoh apa namanya keuntungan kalau kita mengikuti karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang studi yang kita tekuni. Seperti itu, Kak Sony. Oke, itu tadi ya Kak. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya Kak, asalkan kalau misalkan dalam satu tim itu ada yang fokus ke memang ke ahli ke bidang itu gitu ya. Gitu kan. Karena Betul takutnya sekali. pernah beberapa kali pengalaman juga kita ngambil bukan fokus kita sebenarnya gitu. Cuman dalam satu tim itu nggak ada yang dia ahli di bidang itu, jadi sedikit dipermasalahkan gitu sama juri. Cuman ya balik lagi ke kitanya gimana untuk Iya. bisa nyelesain itu sih. Ya, terus saya juga pernah seperti itu Kak Sony. Terus ini sih tambahan saja, kalau misalnya kita menulis karya tulis ilmiah mengikuti lomba itu pastikan lihat dulu temanya, apakah sesuai atau tidak dengan apa yang ingin kita tulis. Ya, jangan sampai kita meletakkan suatu barang tidak pada tempatnya, dalam artian nanti kita karyanya itu padahal sudah bagus, tapi tidak sesuai dengan tema atau tidak sesuai dengan background juri ataupun background institusi yang menyelenggarakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti karya kita yang baik namun tidak terukur pada tempatnya, seperti itu, tidak valid nanti. Bener Kak. Oke, itu tadi pertanyaan dari saya nih tentang Kak Rizky. Nah, kepada teman-teman semua nih, ayo mumpung ada Kak Rizkynya di sini, boleh yang mau tanya secara langsung boleh, atau mau kirim di room chat juga boleh gitu. Kayaknya udah ada yang bertanya nih Kak. Dari siapa nih? Dari Arif Ahmad Farezi. Izin bertanya, katanya Kak, bagaimana Kak jika kita dalam kelompok KTI kita sedang mencari ide. Itu ketika memiliki ide masing-masing dan kita jadi bingung terkait masalah ide yang bisa diangkat menjadi KTI tersebut. Nah, kira-kira gimana nih, Kak? Oke, itu permasalahan klasik ya. Dan justru kayak gini itu bisa melatih kita untuk bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama, melatih kita problem solving secara bersama-sama dan dalam kelompok. Yang penting ketika kita itu masih bingung dan setiap orang itu malah punya ide itu malah bagus gitu loh. Dalam artian gini, kita sama-sama berunding. Kalau saya ya biasanya saya membuatkan sebuah forum di Zoom ataupun di WA group. Lalu masing-masing dari anggota kelompok itu memaparkan idenya apa, di list gitu. Nah, ide saya itu seperti ini. Terus nanti apa namanya teknisnya seperti ini. Kemudian nanti anggota kelompok lainnya itu memberikan masukan. Oh, harusnya seperti ini. Itu nanti keberlanjutannya seperti apa. Terus kira-kira itu mustahil nggak apabila kita realisasikan. Nah, seperti itu. Nah, misalnya anggota KTI-nya 3 kelompok. Nah, masing-masing orang itu apa namanya memaparkan idenya masing-masing dulu, terus kemudian kita bahas bareng-bareng, kita apa istilahnya kita godok bersama-sama, kemudian nanti kan dihasilkan ide yang paling bagus itu yang seperti apa yang kira-kira semua anggota itu bisa menerima. Dan pastikan tidak ada anggota yang egois di situ. Buang egoisme di situ. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama apa namanya sama-sama berjuang bersama untuk kemenangan bersama-sama. Egoisme individual itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita berjuang secara berkelompok. Itu. Terus kemudian bisa juga kalian ketika sudah diskusi ada 3 ide, 3 orang yang berbeda-beda itu, kalian datangkan tuh 1 orang yang kemungkinan besar bisa menengahi kalian.
Bisa itu dosen ataupun bisa itu senior yang lebih berpengalaman. Nah, di situ nanti kalian bisa berdiskusi bersama penengah itu, terus kemudian menentukan sekiranya yang bagus dan baik untuk bersama yang mana. Seperti itu. Oh gitu. Jadi gitu ya Kak. Jadi yang terpenting adalah ketika kita punya ide masing-masing harus disatuin dulu Kak ya, idenya kira-kira yang pas yang mana gitu biar klop Ya, gitu ya dalam satu kelompok itu. betul sekali. Kak Sony, saya mohon izin untuk nge-charge laptop dulu ya. Oh iya Kak, dipersilakan Kak. Oke, kepada teman-teman yang lain, selagi nunggu Kak Rizky untuk ngecas laptop sebentar, yang mau ada pertanyaan lagi silahkan dikirim di room chat atau mau langsung ngomong itu boleh, tapi resen dulu nanti biar dipersilahkan. Oke, ini udah ada pertanyaan dari Sofi ya. Di sini. Oke, kembali. Oke Kak, udah kembali ya Kak. Ini Ya. ada pertanyaan nih Kak dari Sofi Siva Safira. Dia bertanya bagaimana kiat-kiat mudah mencari referensi untuk LKTI Kak? Karena seringkali saya kesulitan dalam mencari sumber literatur referensi Kak. Apakah ada web tersendiri untuk mencari referensi gitu? Mungkin contohnya kayak Oke. contoh-contoh KTI gitu Kak. Oh gitu. Hmm. Kalau saya ya Kak, yang pertama itu biasanya mencari referensi itu dari kakak tingkat terlebih dahulu yang dahulu-dahulu seperti itu. Atau mungkin saya mengikuti webinar seperti ini kan biasanya para juri, sorry, para juri, para apa namanya pembicara itu biasanya memberikan contoh karya atau referensi karya yang pernah menang seperti itu. Nah itu bisa menjadi salah satu solusi seperti itu. Atau yang kedua, untuk melihat permasalahan terkini itu bisa dengan kita banyak-banyak membaca berita, terus ataupun banyak membaca artikel baik itu di jurnal internasional maupun di jurnal nasional. Kalau saya biasanya melihat di Google Scholar Kak. Jadi misalnya, tapi kalau di Google Scholar kita bisa melihat apa namanya referensi yang tepat itu setelah kita menentukan idenya. Misalnya saya pengen nulis terkait dengan pendidikan di era Society 5.0. Saya ketik tuh di Google Scholar. Kira-kira kan banyak sekali ya penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan pendidikan di Society 5.0. Nah, itu kemudian diterapkan pada ide-ide kita seperti itu. Terus atau bisa juga kalau internasional itu bisa cari di Simago GR. Nah, itu bisa menjadi referensi yang paling bagus itu menurut saya. Itu untuk apapun, untuk skripsi atau apa saja itu bisa. Itu di Simago GR seperti itu. Tapi alangkah baiknya sih cari referensinya itu dari KTI, dari teman-teman atau kakak tingkat yang sudah ada sebelumnya. Jadi biasanya kan apa ya kakak-kakaknya itu kan biasanya lebih berpengalaman dan juga sudah pernah juara kan sudah tahu, sudah mendalami karya tulis ilmiah itu dengan sudah baik seperti itu. Nah, itu perlu apa namanya digali lebih lanjut. Misalnya kalau teman-teman dari Fordika ini kan ada yang angkatan 2018, ada yang 19, 20. Nah, yang 2018 kalau seperti Kak Sony yang sudah sering juara KTI, nah itu bisa tuh sharing dengan adik-adiknya karya tulis yang pernah dilombakan, kemudian tips and triknya, nah itu kan bagus Kak Sony. Bisa Oke. jadi referensi buat adik-adik. Iya Kak. Oke, siap Kak. Oke, itu tadi soal jawaban dari pertanyaan Sofi. Gimana kira-kira Sofi? Udah jelas belum kira-kira gitu cari sumber referensi yang tepat gitu sebagai pendukung ketika nulis karya tulis ilmiah. Oke, kepada teman-teman lain mungkin ada pertanyaan lain. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Oke, udah jelas katanya Kak. Jadi Makasih katanya sebelum Kak. ya sama-sama. Jadi intinya gini Mbak Sofi Safira, sebelum kalian menentukan referensi itu temui dulu idenya. Ide dulu baru referensi, ide masalah baru cari referensi. Itu rumus dari saya. Penting banget ya Kak itu. Karena kalau Betul. nyari referensi belum ada ide, kita juga bingung nih Iya. referensinya apa. Bener-bener. Oke, gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan lain? Yuk tanya. Mumpung dengan ahlinya nih, dengan Kak Rizky. Kapan lagi coba kita bisa ketemu Kak Rizky, walaupun secara daring, tapi bisa dapat ilmu gitu tentang karya tulis dengan beliau gitu kan. Oh ya Kak, saya mau tanya lagi nih Kak. Kalau Kakak sendiri biasanya menggunakan
referensi jurnal internasional itu di karya tulis kakak biasanya minimal berapa kak? Biasanya kan kadang ada orang tuh beda-beda tuh kak berapa gitu. Kalau kakak targetnya berapa biasanya kak? Saya biasanya tidak menargetkan, Mas. Jadi biasanya sih 5 sampai 8 lah itu. Tapi tergantung pembimbing. Saya itu biasanya kalau bimbingan karya tulis ilmiah itu dengan dosen yang berbeda-beda. Misalnya lomba A dengan dosen Pak A, terus lomba B dengan Ibu ini. Nah, tiap dosen itu punya preferensi yang berbeda-beda. Jadi ada dosen itu yang modelnya perfeksionis. Dalam artian gini, kalau misalnya kamu itu mau nulis karya ilmiah yang bagus, itu jurnal nasionalnya harus sekian, terus diperbanyak jurnal internasional. Misalnya jurnal internasionalnya itu harus 60%, contohnya seperti itu. Nah, ada tuh saya pernah nulis karya tulis ilmiah dibimbing salah satu dosen yang kebetulan ahlinya di bidang penelitian pendidikan. Beliau itu langsung tuh memberikan padahal itu yang mau dikaji teorinya itu hanya 1 paragraf sampai 2 paragraf. Nah, itu dikasih 10 jurnal, Kak. 10 jurnal internasional, suruh ngerangkum jadi satu tinjauan pustaka. Nah, seperti itu. Nah, ya macam-macam model-model dosen itu seperti itu. Tapi tentunya itu disesuaikan saja dengan kemampuan masing-masing, tidak perlu ada batasan berapa jumlahnya. Yang penting itu jangan hanya satu tok gitu, jangan sampai. Apa? Biasanya itu di satu jurnal yang ada itu biasanya belum lengkap. Setiap penelitian itu pasti ada keterbatasan. Biasanya di setiap jurnal internasional pasti ada apa namanya keterbatasan penelitiannya itu apa. Biasanya di akhir sebelum kesimpulan itu ada batasan penelitiannya itu apa. Nah, itu dari dari keterbatasan penelitian itu bisa dikaji ulang untuk ditambahkan referensi yang terkait lainnya. Dengan tujuan referensi yang lainnya itu saling melengkapi seperti itu, teman-teman. Oke, tadi jadi sebenarnya nggak targetin ya kak, cuman penting juga sih sebenarnya masukin referensi internasional di dalam penulisan apa ya, dalam artikel atau paper kita gitu ya kak. Iya, jadi yang penting itu sih lengkap saja menurut saya. Sekiranya 5 cukup ya 5 saja gitu. Ya, Oke seperti kak. itu. Oke, dari teman-teman semua, ada yang mau bertanya lagi? Sambil nunggu yang belum bertanya, ini ada link absen. Kepada teman-teman dipersilakan untuk mengisi absen terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat di seri 1. Karena kalau nggak absen, kita nggak tahu nih siapa aja gitu yang mau dapat sertifikat di seri 1. Oke, jadi wajib untuk absen ya, jangan sampai nggak absen gitu. Gimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya lagi? Atau udah jelas nih kira-kira dari apa yang udah dipaparin sama Kak Rizky, materinya udah jelas dari teman-teman semua? Oke, sepertinya udah jelas nih Kak ya. Mengingat juga waktu kita udah agak lewat agak lama nih Dan ya Kak dari apa ya dari rundown kita seharusnya. Saya juga minta maaf karena agak lewat lumayan banyak tapi nggak apa-apa materinya karena memang keren banget materinya pada pagi hari ini. Uh, Rizky Oktavianto selalu dipermudahkan urusannya. Dan Amin. terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara webinar ini, serta terima kasih kepada peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum keluar kita foto dulu, Kak. Sebelum keluar kita foto dulu teman-teman. Teman-teman semua tolong di on cam dulu kameranya, kita foto dulu untuk dokumentasi kita di pagi hari ini untuk seri 1. Pada teman-teman yang belum on cam, diminta untuk on cam terlebih dahulu.
Yuk yang belum on cam. Masih banyak ini yang belum. Oke, bentar ya. Satu, dua, tiga. Bentar, saya save dulu. Lagi. Gaya bebas. Terserah bebas gayanya apa aja, oke. Satu, dua, tiga. Oke, bentar ya, saya save dulu. Oke, cukup Kak sepertinya untuk sesi fotonya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Rizky udah mau sharing di pagi hari ini. Sama-sama Kak Sony dan juga terima teman-teman, kasih. sukses selalu, sehat Amin. selalu. Sukses juga untuk Kak Rizky untuk seleksi Pilmapresnya di tingkat universitas. Amin, Kak. amin. Terima kasih atas doanya. Jadi dibolehkan untuk keluar Kak dan teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi pokoknya. Sampai bertemu di series 2 di minggu depan. Amin. Terima kasih Kak Sony dan teman-teman. Ya, Saya sama-sama pamit. Kak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Rizal. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sukses selalu ya. Amin. Ya. Congrats, Sony. Oke, terima kasih semuanya. Congratulations Kak Sony. Terima kasih, Terima kasih panitia. Rama, terima kasih semua panitia, terima kasih semua mahasiswa PPK. Kak Emi. Kak Emi. Barakallah, tim pendidikan. Sukses. Selamat ya. Terima kasih Ibu. Barakallah. Stop dulu kali recordnya.